Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penjamuran, jumpa lagi ya dengan Mbak Ninit Jamur. Di kesempatan hari ini, dalam video ini, Mbak Ninit mau menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya, Mbak di daerah mana itu apa bisa budidaya jamur kuping gitu. Eh, Sebelumnya, buat teman-teman yang baru saja bergabung, baru menonton video Mbak Ninit, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap dukung Mbak Ninit supaya Mbak Ninit bisa memberikan informasi seputar dunia penjamuran terutama di budidaya jamur kuping ya. Baik, hari ini Mbak Ninit mau membahas tentang untuk daerah panas itu apa bisa budidaya jamur kuping ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman, budidaya jamur kuping ini tidak hanya untuk di daerah dingin, tidak hanya untuk di daerah lembab, tapi untuk daerah panas seperti daerah Wonogiri, Klaten, Jogja, Boyolali, Semarang, Magelang, dan masih banyak lagi. Itu banyak sekali gitu budidaya jamur kuping di sana dan mereka juga berhasil. Mereka juga menghasilkan panen yang tidak kalah bagus dengan yang berada di daerah lembab atau daerah dingin seperti tempat saya. Kalau tempat saya di daerah Tawangmangu, di lereng Gunung Lawu itu memang terkenal hawa dingin ya, terkenal hawa sejuk. Jadi kalau untuk budidaya jamur kuping memang tempatnya, istilahnya memang tempatnya. Tapi semua itu tergantung dari perawatan kita, teman-teman ya. Walaupun di daerah panas, di suhu sekitar 36 sampai 40 derajat, itu kalau kita perawatannya, perawatan tentang penyiraman terutama ya, itu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, tentu jamur kuping sendiri hasilnya juga bagus. Karena pada dasarnya perawatan jamur kuping itu yang paling ekstra cuma di penyiraman saja. Jadi kita harus benar-benar apa namanya, memperhatikan dalam hal penyiraman. Jadi jangan sampai jamur kuping itu, eee, kekeringan istilahnya begitu, karena yang dia butuhkan hanya kelembapan, kelembapan udara atau, kelembapan daripada jamur kuping itu sendiri. Terus kalau misalnya saya yang di daerah, dataran tinggi ya, yang berada di daerah dingin, biasanya jamur kuping itu hanya saya siram sehari 2 sampai 3 kali, pagi, siang, sore, atau mungkin hanya siang sama sore saja. Kalau mendung, kalau hujan malah kadang cuma 1 kali penyiraman untuk 1 hari. Kalau di daerah panas mungkin bisa sehari mungkin bisa 5 sampai 6 kali atau mungkin per 2 jam sekali gitu. Saya pernah melihat, eee, video dari konten kreator daerah, kurang lebih daerah Magelang mungkin ya kalau nggak salah itu. Mereka menyeting gitu, jadi disetting, diberi di atas backlog seperti ini diberi sprayer yang otomatis setiap 2 jam sekali itu mereka otomatis menyiramkan air gitu, menyiramkan air ke jamur kupingnya ini sendiri gitu. Jadi kalau untuk dataran rendah, untuk dataran panas, tempat panas itu ya berarti yang harus diperhatikan memang penyiramannya. Jadi jangan sampai jamur kuping itu kekeringan atau jamur kuping itu sampai kering. Karena kalau dia sudah kering, itu artinya dia sudah mati, dia sudah berhenti tumbuh kalau jamur kuping itu. Dan lagi ada teman-teman juga yang bertanya tentang siklus panen ya, siklus panen pada jamur kuping gitu. Memang siklus panen pada jamur kuping itu semakin ke belakang, semakin hari, semakin ke belakang itu memang siklusnya semakin menurun. Kenapa semakin sebenarnya bukan karena hasilnya yang sedikit, tapi karena memang di siklus yang keempat, lima, enam, mungkin sampai ke-7, bahkan mungkin sampai ke-8, itu siklusnya memang jamurnya sudah semakin tipis ya. Jadi bukan karena jamurnya itu sedikit gitu, enggak, tapi jamurnya itu sudah semakin tipis yang membuat hasil panen kita itu sedikit merosot. Kalau misalnya ini ya, kita membudidayakan 1000 backlog. Di panen yang pertama kita dapat mungkin kurang lebih hampir 1 kuintal misalnya. Di panen kedua kita mendapatkan lebih, berarti itu jamurnya super sekali ya, itu berarti bagus sekali. Di panen kedua misalnya kita dapat 1,2 kuintal misalnya. Terus di
panen ketiga kok merosot, kok cuma dapat sekitar 1 kuintal lagi gitu. Itu bukan karena hasilnya yang sedikit, tapi karena memang siklus jamurnya ini sudah eh, makin tipis gitu. Begitu pula nanti di panen keempat pasti merosot lagi walaupun tidak banyak. Seterusnya sampai panen ke 6, 7 dan 8 begitu. Jadi tapi yang kita upayakan, yang harusnya kita upayakan itu jamur kuping itu di 1, 2 dan 3 kali panen itu harus sudah balik modal. Jadi ketika dipanen keempat, 5, 6, 7 itu sudah jadi milik kita sendiri istilahnya gitu ya. Sudah masuk kantong, sudah dipakai buat kebutuhan seperti itu. Dan buat teman-teman ya, teman-teman yang walaupun kalian berada di dataran rendah, kalian berada di hawa panas gitu, jangan takut kalau kalian ingin memulai, siapkan tempatnya dan juga apa ya istilahnya penyiramannya itu harus diperhatikan sekali begitu. Dan buat teman-teman yang mau memulai itu kita tidak harus punya kumbung yang besar begitu enggak ya. Kalian punya lahan yang tidak terpakai misalnya di sekitar rumah. Misalnya ini ya, aku di depan rumah ada lahan sekitar 3 kali 4 meter gitu ya misalnya ini. Ayo let's go gitu. Langsung dibikin kumbungnya pun tidak harus yang bagus banget gitu enggak. Bikin seadanya saja dulu, yang penting sekiranya untuk 1 atau 2 kali periode dalam waktu 1 atau 2 kali periode itu berarti sekitar 1,5 sampai 2 tahun itu kuat untuk kalian mencoba dulu itu kuat ya. Terus atapnya itu kalau kalian tidak menggunakan gavalum atau tidak menggunakan genteng, kalian bisa menggunakan plastik hitam yang dilapisi dengan paranet di atasnya gitu. Supaya jangan plastik putih. Kalau plastik putih nanti panas sekali ya. Kalau plastik hitam terus di atasnya masih dilapisi paranet, itu nanti dia tidak terlalu panas. Jadi budidaya jamur kuping itu sebenarnya nggak perlu modal yang besar sekali, tidak perlu. Bahkan kalau misalnya memang untuk skala rumahan, skala ibu-ibu rumah tangga yang hanya ingin untuk sampingan saja, kalian memulai di skala 500 backlog atau 1000 backlog. Itu sudah kalian sudah mengantongi uang yang lumayan untuk bisa untuk tambah-tambahan uang belanja. Saya yakin sekali. Karena pada dasarnya budidaya jamur kuping itu tingkat kerugiannya itu sangat minimalis sekali. Saya sudah membuktikannya, saya sudah mengalaminya dan saya sudah masuk di 6 periode ini. 6 periode itu artinya 6 kali pergantian backlog ini. Dalam merasa gagal 1 kali sudah. Itu gagalnya pun bukan karena hasil panen yang tidak bagus, itu gagalnya karena backlognya ini mati. Jadi backlog yang mati itu backlog yang tidak mau berwarna putih ya. Jadi tidak ada rambatan miseliumnya. Jadi dia tetap berwarna hitam, coklat tua atau hitam, dia tidak mau putih seperti teman-temannya yang lain seperti ini. Dan kebetulan waktu itu saya membudidayakannya di sekitar 2000. Sekitar 2000 itu backlog yang mati kurang lebih ada 60% lah. Jadi lebih dari 1000 yang mati. Itu yang membuat saya merasa rugi karena tidak balik modal. Dari 2000 backlog saya mengeluarkan modal sekitar 5 juta dan sampai di akhir panen saya hanya mendapatkan uang sekitar 2 juta lebih sekian gitu. Jadi saya rugi hampir 3 juta ya waktu itu. Tapi dari situ saya jadikan pengalaman untuk memilih bibit atau backlog yang bagus gitu. Jadi ketika saya ke tempat pembuatan backlog, ketika mau dikirim, saya minta yang sudah ada rambatan miseliumnya. Miselium itu yang warna putih ini namanya miseliumnya gitu. Jadi walaupun cuma baru di sekitar cincin saja, tapi saya minta yang sudah ada rambatan miseliumnya. Jadi untuk meminimalisir nanti backlog yang mati gitu. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe video saya supaya tetap mendapatkan informasi seputar budidaya jamur kuping. Dan semoga video ini bermanfaat. Salam penjamuran, salam sukses, dan salam edukasi.